Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC berdiri tanggal 20 Maret 1602 yang dipelopori oleh Johan van Oldenbarnevelt. VOC dipimpin oleh dewan yang beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Lalu, mengapa Belanda mendirikan VOC? Mendaratnya Cornelis de Houtman beserta awak kapalnya tahun 1595 di Banten membuat pedagang-pedagang Belanda tertarik untuk berdagang di Indonesia. Pedagang-pedagang Belanda tersebut mau tak mau harus bersaing satu sama lain demi meraih keuntungan. Banyak di antara mereka bersaing secara tidak sehat. Hal inilah yang membuat pemerintah Belanda saat itu mendirikan VOC. VOC didirikan dengan tujuan menghindari persaingan dagang yang tidak sehat antar sesama pedagang Belanda. Dengan demikian, maka monopoli rempah-rempah di Indonesia saat itu hanya dijalankan oleh satu perusahaan, yaitu VOC. Karena satu-satunya perusahaan dagang yang memonopoli rempah-rempah di Indonesia, maka VOC dianggap sebagai wakil pemerintahan Belanda di Indonesia. Jadi, pada saat itu, kita tidak dijajah oleh negara Belanda langsung. Jadi, yang menjajah kita adalah perusahaan dagang milik Belanda, yaitu VOC. Sebagai wakil pemerintahan Belanda di Indonesia, VOC memiliki hak istimewa, yaitu hak oktrooi. Hak ini salah satunya berisi tentang monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengumumkan perang, bahkan memiliki angkatan perang sendiri. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertama VOC adalah Pieter Both yang memerintah pada tahun 1610 sampai 1619 yang berpusat di kota Ambon. Kemudian dilanjutkan oleh Jan Pieter Zoon yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta yang akan menjadi Batavia. Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, VOC melakukan pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah pengawasan terhadap penduduk yang menjual rempah-rempah selain VOC. Jadi, penduduk yang menjual rempah-rempah selain ke VOC akan ditembak kapal-kapalnya atau bahkan dibakar hasil panennya. VOC juga melakukan ekstirpasi atau penebangan tanaman milik rakyat agar tidak overproduksi. Rakyat juga dikenakan kontingenten atau pemungutan pajak. Selain itu, rakyat juga wajib menyerahkan hasil panennya ke VOC sesuai harga yang ditetapkan. Monopoli rempah-rempah ini berlangsung selama ratusan tahun. Hal ini membuat rakyat Indonesia sangat tertindas. Sebagai perusahaan, VOC juga mempekerjakan rakyat pribumi sebagai karyawannya. Hal inilah yang membuat rakyat Indonesia tahu bagaimana orang-orang Belanda bekerja. Jiwa penjajah yang melekat pada orang-orang Belanda secara tidak langsung menular kepada rakyat Indonesia yang bekerja untuk VOC. Banyak di antara mereka hanya ingin memperkaya diri sendiri, padahal perusahaan tempat mereka bernaung hampir bangkrut karena perilaku yang mereka lakukan. Korupsi yang dilakukan selama ratusan tahun akhirnya membuat VOC keropos di dalam. Akhirnya, VOC mengalami kerugian yang sangat besar karena harus menggaji para pegawai. Kemunduran yang dialami VOC akhirnya membuat pemerintah Belanda membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Nah, dari pembahasan video kali ini, kita bisa mengambil hikmah yang sangat penting bagi bangsa kita saat ini, di mana perusahaan yang dulunya kaya raya, untung yang sangat besar mereka dapatkan, harus berakhir karena perilaku koruptif yang dilakukan oleh karyawannya. Permasalahannya adalah, apakah tindakan korupsi yang dilakukan oknum-oknum orang Indonesia saat ini bisa membuat Indonesia bubar sama halnya seperti VOC yang terjadi di masa lalu? Harusnya kita bisa banyak belajar dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu bisa kita hindari di masa sekarang, dan kita bisa memperbaikinya di masa yang akan datang untuk menjadi negara yang lebih maju. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai VOC. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jadi, mulai sekarang hindarilah perilaku-perilaku korupsi. Karena korupsi bukan budaya. Korupsi adalah kutukan.